Hai para hamster, siap menjelajahi sisi liar trading? Baik kamu berada di hutan kripto atau pasar tradisional, ada banyak strategi untuk membantu kamu memaksimalkan keuntungan atau melindungi persediaan bijimu. Hari ini, kita akan menggali beberapa strategi trading paling populer dan melihat kapan kamu mungkin ingin menggunakannya. Selain itu, kita akan membahas bagaimana strategi ini dapat dieksekusi secara manual atau dengan sedikit bantuan dari algoritma. Saatnya menyelami 10 strategi terbaik ini. 1. Mengikuti tren. Bayangkan kamu seekor hamster di ladang tempat angin selalu bertiup ke arah yang sama. Jika kamu mengikuti arus, kamu akan mencapai biji-bijian terenak lebih cepat. Inilah yang dimaksud dengan mengikuti tren, mengarungi gelombang momentum. Di pasar kripto dan tradisional, pengikut tren mencari aset yang bergerak secara konsisten dalam satu arah dan kemudian bergabung. Ini berarti masuk ke posisi panjang ketika investasi, kripto, saham, atau lainnya naik, dan posisi pendek ketika turun. Mereka mungkin menggunakan alat seperti moving average atau indikator seperti MACD untuk mengidentifikasi tren dan membuat keputusan. Dan jika kamu ingin memahami grafik perdagangan, kami punya videonya. Why should you even care? Reading charts is essential for traders to find the best opportunities in the market. Kunci di sini adalah kesabaran. Tetap berpegang pada tren sampai angin berubah arah. Dan seperti di dunia hamster kita, mengikuti tren dapat dilakukan secara manual dengan memantau grafik. Atau secara otomatis dengan mengatur algoritma untuk mendeteksi dan bertindak berdasarkan tren. 2. Trading harian. Trading harian itu seperti hamster yang tidak bisa diam. Kamu terus-menerus mencari trading cepat, membeli dan menjual aset dalam satu hari dalam jenis trading yang dianggap sangat jangka pendek. Di dunia kripto, ini mungkin berarti memanfaatkan fluktuasi harga yang volatil dari koin. Di pasar tradisional, ini bisa melibatkan pembalikan saham untuk keuntungan kecil tapi cepat. Trader harian sering menggunakan analisis teknis untuk membuat keputusan dalam hitungan detik. Dan tujuannya adalah mengumpulkan banyak keuntungan kecil yang bertambah pada akhirnya. Ingatlah, strategi ini memerlukan banyak fokus dan waktu. Jangan sampai tidur di tengah aksi. Menempati posisi ketiga adalah arbitrase. Oke, para hamster, arbitrase itu seperti saat kamu melihat biji bunga matahari dijual dengan harga tertentu di satu pasar dan harganya berbeda di pasar lain. Jadi, kamu membeli dengan harga rendah di satu tempat dan menjual dengan harga tinggi di tempat lain. Keuntungan instan. Arbitrase adalah tentang menemukan perbedaan harga antara pasar dan platform trading dan memanfaatkan peluang ini. Dalam dunia kripto, ini bisa berarti membeli mata uang kripto di satu bursa tempat harganya lebih murah dan menjualnya di bursa lain tempat harganya lebih mahal. Namun, perlu dicatat bahwa platform perdagangan yang liquid kemungkinan besar tidak akan menghasilkan peluang arbitrase yang signifikan. Jadi, kamu mungkin harus menggali beberapa platform yang lebih kecil. Ini adalah strategi berisiko rendah jika dieksekusi dengan cepat dan tidak memerlukan banyak pengetahuan teknis. Namun, eksekusinya harus sangat cepat, terkadang dengan bantuan algoritma untuk melihat dan memanfaatkan peluang yang berlalu cepat ini. Dad, my name is Flash. 4. Menciptakan pasar. Menciptakan pasar dapat dibandingkan dengan hamster yang mengoperasikan kios biji di pasar. Kamu selalu siap untuk membeli atau menjual biji-bijian setiap saat, memastikan pasar tetap berjalan lancar. Dalam trading, pencipta pasar menyediakan likuiditas dengan selalu siap untuk membeli dan menjual aset. Kemudian mereka mungkin melakukan analisis, mengumpulkan inventaris yang lebih besar dari aset apapun yang mereka pikir akan naik, memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan di masa depan. Keuntungan mereka berasal dari spread, perbedaan antara harga beli dan harga jual. Strategi ini dapat digunakan di pasar kripto maupun pasar tradisional. Ini adalah cara yang stabil untuk mendapatkan keuntungan, tapi perlu pengetahuan tentang dinamika pasar dan kesediaan untuk terus terlibat. Banyak pencipta pasar menggunakan algoritma untuk mengelola spread dan memastikan mereka selalu berada di depan dalam permainan. 5. HODL atau Hold On for Dear Life adalah strategi yang mirip seperti menyimpan persediaan besar biji untuk musim dingin. Kamu tidak tertarik pada naik turun harian. Sebaliknya, kamu bertindak untuk jangka panjang. Dalam kripto, para hodler membeli aset seperti Bitcoin atau Ethereum
atau aset lainnya yang mereka pikir mungkin akan naik dalam jangka panjang dan menyimpannya seringkali melalui dinamika pasar yang liar dengan keyakinan bahwa nilainya akan meroket selama periode waktu yang lebih panjang. Di pasar tradisional ini mirip dengan strategi beli dan tahan yang digunakan oleh investor jangka panjang dalam saham. Ini adalah strategi dengan pengelolaan rendah. Cukup ambil biji-bijianmu dan tunggu. Namun, ini memerlukan keberanian luar biasa untuk bertahan dari naik turunnya pasar dan tidak tergoda oleh potensi keuntungan cepat. Dalam konteks serupa, kita juga punya 6. Swing trading. Swing trading itu seperti menjadi hamster yang suka menjelajahi setiap sudut lapangan. Kamu tidak berinvestasi untuk jangka panjang seperti para hodler, tapi kamu juga tidak mencari keuntungan cepat seperti trader harian. Tujuan swing trader adalah untuk memperoleh keuntungan selama beberapa hari atau minggu dengan membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Di pasar kripto dan pasar tradisional, para swing trader menggunakan analisis teknikal, grafik dan bagan untuk menemukan peluang jangka pendek hingga menengah. Lebih sabar daripada trader harian? Ya, tapi lebih fleksibel daripada hodler. Ini sempurna untuk hamster yang suka merencanakan ke depan, tapi tidak ingin menunggu sampai musim dingin untuk mendapatkan hadiah. 7. Scalping atau scalp trading. Scalping itu seperti hamster yang menggigit setiap makanan yang ditemukannya dengan gigitan kecil dan sering. Dalam trading, scalper bertujuan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang sangat kecil, melakukan lusinan atau bahkan ratusan trading dalam sehari. Dalam kripto, ini mungkin berarti memanfaatkan perbedaan harga kecil di pasar yang sangat liquid. Bagi para investor teknis, ini berarti memperketat stop loss. Begitu juga di pasar tradisional, intinya adalah melakukan trading cepat untuk memperoleh keuntungan kecil. Scalping membutuhkan eksekusi cepat dan mata yang tajam terhadap detail. Algoritma sering digunakan untuk melakukan perdagangan cepat ini, tapi hamster yang cerdas juga bisa sukses dengan refleks cepat dan alat yang tepat, seperti candle 5 menit. D8. Trading frekuensi tinggi. Trading frekuensi tinggi itu seperti menjadi hamster tercepat di roda yang berputar begitu cepat sehingga kamu hampir tidak bisa mengikutinya. Run. HFT ini melibatkan penggunaan algoritma canggih untuk melakukan ribuan trading dalam hitungan nanodetik. Intinya adalah kecepatan dan volume, dengan keuntungan yang datang dari perbedaan harga yang sangat kecil, yang bahkan tidak akan diperhatikan oleh sebagian besar trader. Dalam pasar kripto maupun tradisional, HFT merupakan permainan teknologi di mana hamster tercepat yang menang. Strategi ini memerlukan investasi besar dalam teknologi dan infrastruktur, sehingga biasanya dicadangkan untuk pemain besar. 9. Strategi opsi. Akhirnya mari kita bicara tentang opsi. Oh, Hooray! Opsi itu seperti memiliki kontrak penyimpanan biji yang memungkinkan kamu memutuskan nanti apakah kamu ingin membeli atau menjual biji dengan harga tertentu. Dalam perdagangan, opsi memberimu hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan sebelum tanggal tertentu. Ada berbagai strategi yang dapat kamu gunakan dengan opsi, seperti covered calls atau straddles. Masing-masing menawarkan cara yang berbeda untuk mengelola risiko dan potensi imbalan. Opsi dapat digunakan di pasar kripto maupun pasar tradisional, dan ini adalah alat yang ampuh untuk lindung nilai atau spekulasi. Sama seperti kontrak hamster kita, kuncinya adalah memahami hak dan kewajibanmu sebelum terjun ke dalamnya. 10. Trading manual versus algoritmis. Semua strategi ini dapat dieksekusi secara manual oleh hamster yang pintar atau diotomatisasi menggunakan algoritma. Trading manual memerlukan pemahaman mendalam tentang tren pasar, keterampilan pengambilan keputusan yang cepat, dan perhatian yang berkesinambungan. Di sisi lain, trading algoritmis menggunakan aturan yang telah ditetapkan dan algoritma yang kompleks untuk mengeksekusi trading berdasarkan data pasar. Ini memungkinkan eksekusi yang lebih cepat dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang akan mustahil bagi manusia untuk melihatnya secara real time. Kedua metode ini memiliki poin baik dan buruk. Namun pada akhirnya, pilihan tergantung pada gaya, pengalaman, dan sumber daya kamu. Ingat, entah kamu mengikuti arus atau memutar roda dengan kecepatan kilat, selalu ada strategi di luar sana untuk setiap jenis trader. Terima kasih sudah menonton ya, subscribe, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Sampai jumpa.